Hukum TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini kami akan membahas terkait kasus-kasus femisida dan bagaimana sebenarnya payung hukum yang ada di Indonesia mengatur terkait kasus-kasus ataupun perbuatan yang dikategorikan femisida. Kita mungkin pernah mendengar kasus-kasus pembunuhan atas LNS, mahasiswi yang berusia 23 tahun yang terjadi di Mataram, ataupun DA, remaja putri yang berusia 16 tahun yang terjadi di Lampung. Kedua contoh kasus pembunuhan tersebut terjadi lantaran kehamilan yang dialami mereka. Mereka kemudian dibunuh oleh pacar mereka yang enggan bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Pembunuhan yang disengaja tersebut tentu tidak terlepas dari keterlibatan orang-orang terdekat mereka yang menjadi pelaku. Nama-nama mereka pun terkubur menjadi satu dengan berbagai kasus pembunuhan lainnya. Masuk dalam catatan kepolisian, diliput dalam pemberitaan media massa hingga lama-lama luput dalam ingatan kita. Padahal, pembunuhan tersebut bukanlah pembunuhan biasa, melainkan pembunuhan yang dikategorikan sebagai tindak pidana femisida. Femisida atau gender-related killing of women disebut sebagai pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelamin atau gendernya. Femisida merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling ekstrim dan merupakan manifestasi yang paling brutal dari diskriminasi dan ketidaksetaraan terhadap perempuan. Sayangnya, femisida dalam peraturan perundang-undangan masih saja dikategorikan sebagai pembunuhan biasa, bahkan bukan pembunuhan berbasis gender. Seperti misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT dan juga KUHP. Misalnya dalam pasal 338 KUHP. KDRT yang menyebabkan kematian setara dengan tindak pidana pembunuhan biasa. Pembunuhan perempuan dan anak perempuan dalam konteks konflik bersenjata pun juga belum memiliki aturan khusus dalam perundang-undangan. Sehingga kasus ini merujuk sepenuhnya kepada KUHP. Bahkan, pembunuhan perempuan terkait mahar pun juga belum diatur dalam undang-undang. Landasan hukum pun juga tetap saja merujuk pada KUHP. Selain itu, pembunuhan perempuan dan anak perempuan karena identitas gendernya juga masih belum diatur dalam undang-undang, sehingga hanya merujuk ke KUHP serta UU Perlindungan Anak. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, kasus femisida di Indonesia meningkat 4 kali lipat selama tahun 2017 hingga 2021. Serta paling banyak dilakukan oleh pasangan, misalnya saja suami ataupun pacar, yakni sebesar 58%. Selain itu, kasus femisida paling banyak berada di daerah Pulau Jawa maupun Sumatera. Namun tetap saja, hingga saat ini femisida masih dipandang sebagai tindak pidana biasa. Padahal berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan melalui media daring selama tahun 2018 hingga 2020, menemukan fakta bahwa femisida merupakan bentuk kekerasan yang paling ekstrim dari berbagai isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Karena femisida dilakukan dengan agresi ataupun sadisme, baik dengan memukul menggunakan tangan kosong ataupun benda tumpul, menusuk sekali hingga berkali-kali, dicekik, ditebas, bahkan dijerat. Bukan hanya dengan cara tersebut, femisida yang dilakukan ini juga tidak bersifat tunggal, sehingga korban juga dapat mengalami pemukulan ataupun bentuk kekerasan lainnya. Lantas, mengapa femisida sering kali dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan? Kriminologi feminis atau radikal merujuk pada pemikiran Kate Millett bahwa ideologi patriarki telah membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Mereka memastikan bahwa laki-laki selalu mempunyai peran yang maskulin ataupun dominan, sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat atau feminin. Kepercayaan ini lantas memunculkan ilusi ataupun supremasi laki-laki atas perempuan, baik dalam seluruh ruang hidupnya, baik privat ataupun publik. Oleh karena itu, femisida adalah ekspresi kebencian terhadap perempuan atau misogini, ekspresi dan cara laki-laki menunjukkan kekuasaan atau supremasinya, bahwa mereka lebih unggul dari perempuan. Atau bisa
saja cara laki-laki mengambil kembali kontrol atas perempuan dan sekaligus menjadi alat teror bagi perempuan lain. Namun keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait femisida di Indonesia tentu berkontribusi terhadap ketiadaan mekanisme pencegahan ataupun penanganan bagi para korban femisida. Untuk itulah, pengkategorian femisida menjadi 9 jenis yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dapat membantu kepolisian dalam memudahkan pendataan tindak pidana pembunuhan yang dikategorikan femisida. Namun, yang menjadi salah satu kendala yakni kepolisian sendiri belum memiliki data terperinci terkait jenis-jenis tindak pidana pembunuhan. Untuk itulah, penyelesaian kasus pembunuhan atas perempuan karena identitas gendernya tersebut memerlukan intervensi dari pihak negara, baik melalui lembaga-lembaga politik dan juga sosial, guna menjamin keselamatan hidup bagi para perempuan. Sehingga diharapkan nantinya agar para pihak penegak hukum dapat mengambil suatu langkah yang komprehensif dalam penegakan hukum femisida di Indonesia, yang tentu dapat mendorong pembaharuan hukum pidana dikarenakan hingga saat ini belum terdapat definisi femisida di dalam KUHP, termasuk UU PKDRT serta UU Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh para pemangku kebijakan diantaranya, pemerintah dan DPR RI bisa mengintegrasikan isu femisida dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Kemudian yang kedua, kepolisian juga dapat melakukan pendokumentasian secara nasional dengan melakukan pemilahan gender terhadap korban pembunuhan agar nantinya terpetakan penyebab dan pola femisida di Indonesia. Kemudian yang ketiga, organisasi pers ataupun jurnalis dapat menggali dan memberitakan kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan dengan menggunakan perspektif gender agar tentu dapat dikenali bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, salah satunya termasuk femisida. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video kami berikutnya.